Ini kembali kepada apa yang disampaikan oleh beliau Syekh Profesor Dr. Nasir bin Sulaiman Al-Umar dalam kitab beliau Al-Futur, Al-Madzohir, kemudian Al-Ilaj. Beliau menyebutkan beberapa sebab yang menjadikan orang itu bisa terjerumus kepada kefuturan lah ya. Tadi maknanya apa? Malas, lambat, terus apa lagi? Malas, lambat, kurang bersemangat, kurang bergairah dalam melakukan amal soleh yang sebelumnya dia itu termasuk orang yang bersemangat. Ada beberapa sebab yang beliau sebutkan dalam kitabnya itu sampai 20. Cuman tidak kita kaji seluruhnya, paling sebagiannya, tidak semuanya. Kalau semuanya nggak cukup waktunya. Ini waktu yang diberikan biasa nggih Mas? 45 nggih Mas Fauzan nggih? 1 jam. Nanti kalau kurang ya jenengan lanjutkan nanti ya. Barakallahu fikum. Ya kurang lebih 45. Nanti sisanya untuk pertanyaan atau mungkin kalau molor ya 1 jam. Sisanya nanti untuk pertanyaan. Alhamdulillah, semoga kita terhindar dari hal yang demikian. Awalnya bersemangat kemudian akhirnya malah berbalik arah, wal'iyadzubillah. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita dan kepada siapapun yang tadi kami ceritakan. Barangkali kami nyebut artis, ada santri gitu. Selama dia belum meninggal, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Kalau ternyata yang kami ceritakan sudah meninggal, semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa beliau. Begitu, barakallahu fikum. Baik, ini beberapa yang kami ingin sebutkan tentang apa? Tentang penyebab orang itu bisa mengalami futur. Nanti untuk hadis tentang futur yang sering dibahas itu nanti kami sebutkan di belakang insyaallah. Kami sebutkan paling mungkin 10 saja nggih. Berarti setengahnya. Kalau sampai 20 waktunya nanti terlalu panjang. Yang pertama, dan ini yang jelas paling utama, penyebab terbesar yang menjadikan orang itu futur, sampai kemudian berbalik arah. Ini untuk bahan muhasabah kita bersama, introspeksi diri kita. Yang pertama, hilangnya keikhlasan. Atau bisa jadi ketika dia awal bersemangat dalam beramal soleh, atau bahasa kita sekarang itu berhijrah. Awal dia berhijrah itu niatnya memang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Niatnya bukan murni karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kemudian di awal kita hijrah itu, atau di awal kita hadir di majelis ilmu, niatnya bukan karena Allah, mari kita terus perbaiki niat itu. Tidak masalah kalau kemudian awalnya jenengan bukan karena Allah, jangan malah futur, ya wes lah. Waduh, kalau enggak karena Allah biar nanti di belakang malah enggak. Kalau memang awalnya bukan karena Allah dalam kita mengaji, menghadiri taklim, enggak masalah. Karena mau enggak mau, ilmu itu nanti akan menuntut orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, maka seorang guru, seorang ustadz, seorang murabbi enggak boleh menolak santri, menolak murid, menolak anak didik yang niatnya bukan karena Allah awalnya, enggak boleh. Kita mungkin pernah mendengar kalau belajar qiraah itu ada namanya Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi, beliau itu ahli qiraah luar biasa. Beliau itu seorang ahli qiraah, padahal sebelumnya beliau itu seorang petani. Kisahnya begini, suatu saat Imam Asy-Syatibi rahimahullah itu bercocok tanam karena beliau seorang petani. Di belakangnya itu ada seorang ibu menasihati anaknya yang malas menuntut ilmu. Cuma nasihatnya itu nyinggung orang lain, begitu coba. Nasihatnya itu nyinggung orang lain. Dan yang disinggung itu denger gitu loh. Di satu tempat gitu. Dia nasihat gini. Nang, tak terjemahkan bahasa Jawa biar kita merasakan ya. Nang, kowe lek males sinau, koyo wong iku lho. Angger dadi petani tok. Dia mendengar, nyelekit juga begitu. Walaupun nyelekit paling tidak mendorong dia. Lah Imam Syatibi mendengar itu. Akhirnya beliau bersemangat, sudah aku tinggalkan pekerjaan ini, aku ingin belajar. Awal niat beliau apa? Awal niat beliau bukan karena Allah. Awal niat beliau apa?
No, saya ingin tunjukkan kepada ibu tadi loh, saya jadikan bahan percontohan dalam hal yang ya kurang hal yang kurang pas gitu. Akhirnya kemudian beliau menjadi alim besar yang awal niat beliau mungkin bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kami menyampaikan ini biar kemudian ketika di awal kita hijrahnya bukan karena Allah, entah kemudian karena wanita kah, atau yang wanita karena laki-laki kah, atau hijrah kita karena yang lain, apapun itu yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita kembali tata niat kita. Tata niat kita agar kemudian kita bisa beristiqomah dan akhirnya mengantar kita kepada meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Baik, ikhlas itu sangat penting sekali. Maka dalam kitab Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi war Raqaiq disebutkan para salaf itu menyebutkan ketika orang itu ingin beramal maka harus ada dua pertanyaan yang ditanyakan kepada dirinya. Barangkali ini sudah pernah kami bahas dulu. Ketika orang itu beramal maka ada dua hal yang harus ditanyakan kepada dirinya. Yang pertama lima, yang kedua kaifa. Lima itu terjemahnya adalah kenapa. Apa dorongan dia, apa motivasi dia dalam beramal itu harus nanti tanya. Jangan sekedar kita memperbanyak amal tapi kemudian nggak pernah bertanya kepada diri kita. Kenapa, mengapa, apa motivasi kita untuk beramal tadi begitu. Termasuk kita hadir di majelis ilmu ini, kita sholat, kita ngaji, kita apapun dari beramal soleh itu kita selalu tanya. Jangan sampai kita capek, lelah, letih, tapi ternyata kita nggak memperhatikan ini. 5. Kenapa, mengapa, apa motivasi kita? Jawabannya adalah ikhlas. Dan ini bagi kita sangat penting, terutama kita yang kemudian mulai mengenal sunnah, mulai kemudian kita berpikir apa dalilnya, apa sandarannya, adakah perkataan ulama di dalamnya. Bagi kita yang sekarang sudah sadar akan itu, maka hal yang berat yang perlu kita terus luruskan adalah pertanyaan tadi 5 yang harus kita jawab. Kenapa, mengapa. Yang kedua kaifa. Kaifa itu tentang tata cara. Nah, tadi sudah kami singgung. Tata cara ini Rasulullah mencontohkan atau tidak? Atau kemudian kalau ada hadis itu ada ulama enggak yang kemudian berpendapat dari hadis itu? Ada ulama yang kemudian mensyarah menjelaskan tentang hadis itu ada atau enggak? Kalau yang ini saya kira sudah. Insya Allah jenengan berupaya ke sana, sadar akan itu. Tetapi masalahnya ikhwan-ikhwan yang dia mulai berhijrah itu ada pada niatnya. Ini maka penting sekali begitu, ikhwan sekalian ya, rekan-rekan sekalian yang muda-mudakah atau yang sudah mulai beranjak ke usia matang lah, maka mari kita kemudian tanyakan kepada diri kita. Ini penting sekali. Kembali lagi kami sebutkan perkataan salah seorang ulama, beliau mengatakan maka nalillah fahuwa abqa. Apa-apa yang karena Allah maka akan senantiasa kontinu. Apa-apa yang karena Allah maka akan senantiasa istiqomah, ajek gitu. Maka kemudian mari kita luruskan kembali niat kita. Jangan sekedar ikut-ikutan teman. Awalnya ikut-ikutan tidak masalah, tapi lama-kelamaan harusnya kemudian kita menata hati kita. Maka para ulama itu dalam memperhatikan amal, yang paling diperhatikan itu amal hati dibandingkan amal zahir, amal yang nampak. Jadi para ulama itu lebih memperhatikan amal hati daripada amal yang nampak. Karena sangat penting. Maka Ibnu Rajab Al-Hambali beliau mengatakan, aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ikhlas berdoa terus-menerus dan terus berlatih diriku agar ikhlas karena Allah. Itu selama 20 tahun. Dan aku mendapatkan buah daripada amal itu yang aku latih selama 20 tahun itu baru setelah selesai latihan selama 20 tahun. 20 tahun setelahnya baru aku mendapatkan nikmat. Setelah aku melatih diriku agar senantiasa ikhlas. Sulit, berat wallah ya. Maka ada ulama, kalau nggak salah Fudail bin Iyad, beliau mengatakan tidak ada sesuatu yang paling aku sulit obati melainkan mengobati hati. Ya, mengobati hati yang sakit yang kemudian ketika beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka terus kita senantiasa meluruskan niat kita. Ya, penyebab futur yang paling sering, paling umum
paling banyak adalah kurangnya keikhlasan.